kondisi mamaku tambah parah gitu. Dia sakitnya nggak berhenti, udah minum obat anti nyeri pun nggak ada efeknya, malah tambah sakit, semakin sering sakit tambah parah gitu. Dari situ aja udah salah salah Diagnosa. diagnosa, salah semuanya gitu loh guys. Main tebak-tebakan begitu, kenapa harus kayak gitu? Instead of that, nggak perlu ngomong ibu, ya udah ibu silahkan sini saya cek lagi. Harusnya dokter sebelum memasuki mamaku masuk ke ruangan dokter itu, harusnya dokter udah membaca riwayat pasien yang akan diperiksa. Kalau emang CT scan kan emang ditanggung BPJS gitu kan, kenapa harus bilang ini CT scan mahal ya, kenapa harus kayak gitu ya? Kita sebagai orang yang udah membayar asuransi BPJS dan apalagi itu udah include di dalam fasilitasnya, nggak perlu disampaikan kayak ini mahal yang berapa, nggak perlu tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di video ini di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di hari weekend ini. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya selalu setia menyapa. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohani. Ya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah selalu mendukung dan juga setia menonton video-video dari channel ini. Bagi Anda yang baru saja berkunjung, silakan kalian dukung dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell, like-nya jangan lupa agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, ada cukup banyak ya di kolom komentar dan teman-teman juga merequest video yang pernah kita reaksi. Ya, video yang bertajuk setelah berjuang keras di Indonesia, akhirnya ibuku diselamatkan di Malaysia. Kemarin sudah saya reaksi dan kali ini ya karena ada banyak permintaan dari Anda semua untuk mereaksi part keduanya guys ya. Dan sekarang kita akan mereaksi part kedua dari video itu. Setelah berjuang keras di Indonesia, akhirnya ibuku diselamatkan oleh Malaysia. Tapi jangan negatif dulu guys ya. Ini adalah pengalaman seseorang yang berobat di negara Malaysia, orang Indonesia guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung menuju video itu. Ini dia. Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama kita bertiga di YouTube channel. Mutiara dan Bailu. Ya guys, jadi di sini kita mau melanjutkan cerita yang kemarin ya guys ya. Jadi kan cerita kemarin tuh udah selesai tuh, pengobatan mamaku seperti itu di Indonesia. Jadi kita lanjut kemarin tuh sampai di mamaku berangkat ya dari bandara Indonesia ke Penang. Nah itu mamaku kan udah check-in tuh udah susah jalan. Kata mamaku udah semakin parah guys. Jadi kayak bener-bener detik-detik akhir lah kayak gitu. Sampai kata mamaku, ini mama kenapa ya kakinya udah nggak bisa digerakin gitu, nggak bisa diangkat guys, saking beratnya, saking sakitnya. Jadi ya udah langsung lah begitu check-in Yanda langsung minta kursi roda ya ya. Terus mamaku pakai kursi roda guys sampai dianterin lewat jalur prioritas tuh semua, untungnya tuh ya. Jadi Yanda imigrasi juga nggak antri kayak orang-orang gitu, bener-bener semuanya lewat jalur prioritas, itu bagusnya. Kita pakai kursi roda. Yaudah sampai di pesawat, waktu terbang ke Malaysia itu mamaku gimana dam kondisinya dam? Wah, karat madam benar-benar sekarat madam di atas pesawat gitu loh saya. Yanda tuh yang tahu. Coba kecilnya ke Yanda. Iya gimana tuh Yanda yang melihat mama Iya, pesawat? waktu itu kan kita udah check-in, udah apa namanya, udah masuk ke pesawat lah pokoknya ya. Pesawat udah terbang ya kan, udah terbang, udah mungkin udah setengah jam terbang gitu ya. Itu mama kesakitan gitu kan, gitu terus dia. Itu terus ke toilet. Nah, balik dari toilet itu toilet kita masuk berdua. Karena mama kesakitan banget kan. Bayangkan kita Sampai pramugari juga bilang, "Yaudah Kak, itu temenin aja mamanya gitu ya kan." Toilet Pesawat tahu sendiri. kecil banget ya. Kecil banget, Kecil muat satu banget, orang iya, satu orangnya sempit banget itu, masuk 2 orang ya kan. Udah masuk berdua, akhirnya udah keluar. Nah, dari situ mama nggak bisa duduk lagi. Dan saat itu juga turbulensi ya kan, dia bilang apa namanya, ada announce turbulensi lah gitu, harus pakai seat belt gitu kan. Nah, di situ mama malah berdiri dan nangis. Dia bilang, sakit gitu, Nangis ini mama aja, turbulensi mah, gue bilang gitu kan. Mama tetap nangis terus, sakit udah gue tenangin lagi. Sakitan. Kamu gue dulu supaya tenang lah, supaya nggak sakit. Tapi nggak bisa ditahan lagi gimana kan? Gue juga panik, gue juga bingung, orang pada ngeliatin semua saat pesawat lagi kayak gitu ya kan. Bayangin guys, lagi turbulensi, mamaku malah berdiri, saking nggak bisa mamaku duduk gitu loh guys. Ada fotonya mungkin nanti bisa ditampilin ya kan? Ya, untung aja sebelah mamaku tuh bangkunya juga kosong ya kan. Jadi mamaku bisa selonjoran gitu. Tetap nggak bisa. Jadi mamaku kayak harus berdiri, nyari posisi yang aman, yang nyaman kayak gimana. Walaupun ya sangat kepayahan lah guys gitu. Mama nanya terus kapan nyampenya gitu kan. Terus mamaku sampai nangis di pesawat diliatin sama penumpang yang lain gitu. Kata mamaku sakit gitu.
Sambil nangis itu. sambil nangis gitu kan. Nggak nyangka-nyangka Indonesia ini. Iya. Iya rasanya gitu guys, kayak mamaku tuh ya ampun, sampai malamnya itu kan adik aku Chelsea juga datang kan ke hotel. Itu mamaku sampai ngerasa kalau umur mama tuh nggak panjang gitu, kayaknya mama nggak bisa sampai di Malaysia, kata mama gitu. Mama takutnya mama sebelum sampai Malaysia udah nggak ada gitu kan. Terus mama sampai ngomong-ngomong tentang wasiat gitu deh guys ke Chelsea gitu, karena dia nggak mau ngomong ke Yanda. Kenapa? Karena takut Yanda stres gitu kan. Jadi ya udah dia ngomongnya ke Chelsea gitu, mamaku. Terus Chelsea bilang, enggak mama akan selamat, mama akan hidup gitu kan, mama akan sehat lagi, jangan khawatir, semangat, pokoknya mama harus semangat, harus kuat sampai Malaysia. Di pesawat mamaku kayak gitu. Oke, singkat cerita udah sampai di Malaysia, ya Enggak, udah. belum dulu. Kan masih berdiri ya kan? Mm-mm. Masih berdiri pesawat, akhirnya mama tiduran. Tapi masih nyari posisi. Jadi kakinya ke kaki gua, Mm-mm. terus palanya di ujung dekat jendela tuh. Karena itu sepanjang perjalanan tidur di situ. Iya. Nggak duduk, nggak bisa duduk. Pokoknya udah berusaha deh guys gitu, Iya. bertahan. Kata mama, kapan nyampe, ya Anda menghibur mama aja gitu. Dikit lagi koma, dikit lagi, ini udah kelihatan tuh kotanya. Padahal mama lihat, tahu banget, mamaku masih sadar saat itu mana ada kota, orang ini masih awan gitu kan, masih tinggi gitu pesawatnya. Ini ada suara hujan-hujan ya guys, jadi maklumin. Terus ya udah singkat cerita deh sampai di Malaysia. Ya udah langsung ketemu aku guys gitu sebelum imigrasi, karena aku cari pesawat yang cocok kan. Aku terbang dari Bangkok, mamaku dan Yana dari Jakarta. Nah, kita ketemu di Malaysia tuh sebelum imigrasi. Ih, itu Niara gitu kan. Ya udah langsung lah kita Yana lewat jalur priority sama mama. Langsung kita otw rumah sakit, kita nggak ke hotel dulu, nggak naruh koper segala macam, langsung ke rumah sakit, Karena langsung udah urgent banget. iya, langsung ketemu dokter Wong, ya kan. Kita pendaftaran tuh, nulis pendaftaran semuanya, langsung kita ke dokter Wong. Dok, selamat sore dok, karena bahasa Malaysia itu mirip ya kan sama kita, jadi dokternya itu juga bisa bahasa Indonesia gitu guys. Kayak 60% Inggris, 40% yang Malaysia lah kayak gitu. Terus ya kita bilang, ini mama saya dok, perutnya dia besar. Dokter Wong juga pengen tahu riwayat mama udah sampai mana gitu diperiksa di Indonesia. Ya aku ceritain lah sampai di USG gitu mamaku perutnya. Terus katanya ada kista di livernya dok gitu. Oh iya oke. Terus obat apa yang dikasih, ada nggak gitu? Ada nih dok, obatnya ini dikasih kan, contoh obat yang udah dikasih. Terus ada nggak dokumen lain kayak hasil USG-nya seperti apa? Nggak ada dok, karena kita ikut asuransi pemerintah, jadi data-data itu nggak dikasih ke kita dok gitu. Oh oke. Ya udah, sekarang mama kamu berbaring ya. Langsung ya mamaku langsung berbaring guys di situ. Sebelum dipanggil ke ruang dokter kan, itu mamaku posisinya udah pakai kursi roda kan guys. Nah itu kata asisten dokternya, coba mama kamu jangan pakai kursi roda dulu, karena kita pengen lihat cara jalan mama kamu gimana. Nah kayaknya dokternya pengen tahu mamaku jalan kan udah kesusahan banget kan. Dokter bisa tahu separah apa sakit mamaku. Ternyata iya, mamaku kan emang susah banget jalannya, lama banget guys, ya ampun. Ya udah akhirnya dokter langsung suruh mamaku berbaring, dan di situ aku cerita kronologi mamaku di Indonesia sampai di mana pengobatannya. Dokter langsung pegang mamaku nih, dokternya tuh nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa, karena dia pengen merasakan dari skin to skin gitu loh guys. Kayak dia pengen melihat dan merasakan langsung gitu gimana besarnya kista mama gitu. Saat itu aku dipanggil sama dokternya. Coba sini kamu, tangan kamu sini, kata dia gitu. Kamu pegang sebelah sini perut mama kamu, ini besar dan keras ya. Sangat besar di sebelah sini. Dan di sini lembut sekali di bawah sini. Terus di sininya besar ya. Ah, ini namanya kista, kata dia gitu. Mama kamu ini kista. Nanti akan kita CT scan hari ini juga. Langsung kita paham posisinya di mana. Ini antara liver ya, hati, atau pankreas gitu. Karena kan lambung juga. Dan lambung ya, kata dokternya. Jadi antara tiga itu nih, oke? Sama seperti yang dokter di Indonesia. Iya, dokter Indonesia bilang itu sama, diagnosanya di situ sama. Ya udah, akhirnya mamaku udah selesai kita konsultasi sama dokter, ceritain semuanya, langsunglah mamaku dibawa ke ruang CT scan. Saat itu juga mamaku kan orangnya takut ya guys, kayak di CT scan gitu. Mamaku takut karena udah trauma sama dokter di Indo, cara-caranya kayak gitu. Ternyata pas aku tanya sama susternya kan yang nuntun kita gitu, sus kita mau dibawa kemana nih sekarang? Oh langsung ke ruang CT scan. Oh di mana ruangannya? Ini langsung nyampe guys, langsung depan, iya nggak jauh depan-depanan dari ruangan dokter Wong itu. Langsung nyampe, ya udah mamaku belum sempat deg-degan, belum sempat apa, langsung mamaku masuk udah di CT scan, di ronsen juga, ronsen dada, pokoknya CT scan, ronsen dada, ambil darah. Mama dibawa lagi guys setelah CT scan tuh. Aku tanya sama susternya, sekarang mamaku mau dibawa kemana sus? Sekarang mama kamu langsung kita bawa ke ruang perawatan ya. Langsung mamaku dirawat. Nah dokter Wong juga bilang sama aku waktu kita konsul itu kan sebelum CT scan, ini mama kamu udah nggak boleh pergi ya, mama kamu harus admit di hospital, kata dia gitu. Oh kenapa dok? Aku sebagai orang awam kayak nanya kan, oh kenapa dok, emang se-urgent itu ya? Udah se-urgent itu ya, sampai aku soalnya udah ini belum taruh barang gitu kan, apa mamaku bisa di hotel dulu gitu kan? Nggak bisa, ini mama kamu udah sakit banget loh, dia kondisinya udah kayak gini gitu. Mama kamu harus under control kita 24 jam kayak gitu. Kamu datang dari mana? Kata dokter nanya. Oh kita dari Jakarta dok. Saya tidak akan membuat waktumu sia-sia gitu. Saya nggak akan membuat semua ini sia-sia gitu. Mama kamu akan segera sembuh. It will be going so fast, katanya. Don't worry, it will be so fast, katanya.
Katanya jangan khawatir, ini akan berjalan sangat cepat semua ini katanya. Oh oke dokter, good very good gitu kan. Itu kami merasa tenang. Oh tenang banget. Alhamdulillah, ya Allah, gitu. Mama juga. Iya. Karena mama di situ dipeluk terus ibu, Nah, macam Yara juga. Kamu gak usah khawatir dengan saya, dia bilang gitu. Waktu kita konsultasi itu guys, perut mamaku dipegang kayak skin to skin sama dokternya, terus tanganku dipegang, tangan mama dipegang. Kamu semua jangan khawatir ya, Merinding saya gitu, tidak akan merinding membuat aku kedatangan kamu dari Jakarta sia-sia untuk kesini, kata dia gitu. Iya dokter, terima kasih banyak dokter gitu kan ya. Aku tuh ngerasa tenang banget guys digituin sama dokter, sampai tangan kita dipegang, pundak aku dipegang gitu. Kayak mungkin dia ngelihat. Dipeluk kan diginin tuh sama juga gitu kan. Jadi kayak dokternya Kayak kekeluargaan banget sesuai kekeluargaan ekspektasi yang kita pilih gitu. Jadi benar-benar iya, jadi aku ngerasa tenang guys di situ. Ya udah, mamaku dirawat hari itu juga. Sampai di ruang perawatan, mama aku langsung dokter Wong datang guys dengan mejanya gitu kan, mejanya yang bisa didorong gitu sama laptopnya yang gede. Cuma 15 menit dari itu. Iya. Iya, baru 15 menit mamaku masuk ke ruang perawatan, langsung dokter Wong datang, langsung bawa laptopnya dan membacakan hasil CT scan yang dokter Indonesia bilang ini harus saya evaluasi dulu berhari-hari, mungkin 3 hari atau seminggu. Dokter Wong dalam 15 menit datang, langsung dia bilang, padahal itu guys jam 6. Karena harusnya dia udah pulang ya. Dokter udah pulang harusnya jam 5, tapi karena kondisi mama aku ini urgent, dokter tahu. Tapi dokter tahu nggak guys, dia nggak bilang kondisi mamaku segawat itu. Dokternya masih tersenyum, masih, karena dokter tahu ini gue masih bisa ketolong gitu, pasien ini masih bisa ditolong gitu. Jadi dokter nggak ada bikin kita panik, karena dokter udah tahu kita itu orangnya panik. Dan aku juga bilang, dok, mamaku ini punya riwayat panic attack, jadi dia gampang panik dok. Kalau misalnya ada kabar-kabar yang nggak enak atau ekspresi kita gitu aja, mamaku tuh udah kayak overthinking gitu. Jadi dokter langsung paham, dokter nggak panik sama sekali, dokter langsung baik banget gitu. Ibu tenang aja ya gitu, semua akan berjalan sangat cepat katanya gitu. Ya udah, langsung dokter bacain hasilnya, ini hasilnya. Kita dipanggil guys, jadi mamaku nggak tahu, mamaku tuh nggak dengar apa pembicaraan kita gitu. Dokter bicarain di depan ruangan kita itu, jadi mamaku nggak dengar, hanya aku sama Yanda. Dokter bilang, mama kamu ada kista di livernya ya, tepatnya ada di liver. Sebenarnya ada 2 kista di sini yang besar, yang ukurannya besar. Nah, yang paling besar ini yang di liver, itu ukurannya sudah 24 cm ya. Itu very big kata dia gitu. Satu perut diukur pakai Satu penggaris. perut ya diukur ya. Jadi 24 cm. Makanya perutnya besar banget. Itu di liver, dan ada kista lagi ini di sebelah lambung, ukurannya ya setengah dari itu katanya. Jadi saya concern fokus sama 2 kista ini. Jadi mama kamu akan diangkat 2 kista ini kata dia gitu. Oh oke dok gitu. Kita langsung buatkan schedule untuk operasi. Besok saya akan kabarin kamu lagi. Kayak tenang banget gak sih guys, kita langsung tahu hari itu juga, sore itu juga. Berapa jam dong? Iya gitu, nggak perlu dokter Wong berdiskusi dulu dengan dokter ini, kayak dia langsung tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi ya udah, langsung besokannya dokter langsung bilang, oke, mama kamu kita rawat dulu untuk preparation sebelum operasi. Kita akan kasih mama kamu untuk obat penguat livernya supaya livernya kuat untuk dioperasi nanti ya. Setelah itu akan kita kasih obat juga untuk antisipasi terjadinya pendarahan saat operasi. Jadi 2 obat guys untuk menguatkan mama. Nah, jadi besokannya dokter kan di sini aku sukanya ya guys, dokter tuh visit sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Pagi-paginya tuh keesokannya dokter Wong datang. Dia bilang, "Selamat pagi Ibu. Ibu nanti Ibu kita kasih obat untuk penguat hati ya, untuk preparation untuk persiapan operasi, dan juga antisipasi kita kasih obat untuk nggak terjadinya pendarahan saat operasi." Dokter udah bilang tuh, kamu akan operasinya akan di hari Sabtu ya, kata dia gitu. Kita tuh benar-benar percaya banget guys sama dokternya, cara-caranya beda banget gitu, benar-benar etikanya beda banget gitu, cara-cara dia memperlakukan kita. Setiap kunjungan tangan mamaku dipegang kayak gini. Ibu jangan khawatir ya, semua itu akan berlalu, akan berjalan sangat cepat gitu, ibu akan sehat lagi, kata dia gitu. Terus ibu tenang aja pokoknya gitu kan. Gimana pasien gak tenang? Setiap, bukan tangan mamaku doang guys yang diginiin sama dokternya, tangan aku, tangan Yanda tuh dirangkul gila sama dokternya gini. Big brother, very good brother you gitu. Pokoknya dia muji-muji adik aku juga udah ngerawat mama kayak gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya tibalah singkat cerita hari Sabtu mamaku operasi. Mamaku nggak ada gemeter-gemeter guys. Terus mamaku kan selama di Indo waktu dirawat 2 hari udah dikasih obat anti nyeri pun, penahan sakit pun, mamaku tetap nggak bisa tidur ya, karena di rumah sakit Penang ini, Island Hospital ya, mama aku dikasih obat sama dokter Wong. Mama aku bisa tidur nyenyak, padahal mama aku lagi sesakit itu. Tiba-tiba mama aku tidur nyenyak guys. Emang dikasih obat tidur, dikasih obat anti nyeri itu, bener-bener efek bagus banget obatnya gitu. Mama aku bisa tidur nyenyak, kata mama, ya ampun, mama udah lama banget nggak tidur nak, kata mama gitu. Mama baru ini bisa tidur nyenyak gitu. Terus baru besok pagi ya mamaku pastilah ada rasa sakit, tapi nggak sesakit waktu di Indo. Mungkin menurut aku mama juga pastinya perasaannya lebih tenang. Terus obat juga kayaknya lebih paten gitu ya guys. Jadinya benar-benar tenang banget. Gimana sih mamaku sampai nanti di operasi, jelang operasi mamaku tuh berapa kali sehari itu ya. Kayak operasi kan siang tuh, Sabtu siang. Dari pagi tuh berapa kali mamaku dicek darahnya, kayak mungkin 5-6 kali, karena memastikan darahnya nggak boleh tinggi saat dioperasi, harus dalam kondisi yang bagus, prima gitu kan, baru bisa dioperasi. Terus malamnya
datang dokter anestesi. Oh, iya. Anestesi memperkenalkan diri. Iya, Dan, gimana, Dam? Ini waktu dia datang ke rumah kan Yanti Ke rumah ke ruangan, ke ke ruangan. ruangan gitu kan. Saya adalah dokter anestesi Yanti besok gitu kan. Ya seperti itu gitu. Ya tuh supaya tenang gitu kan, jangan panik gitu lah gitu cara tenang. Iya, jadi intinya dokter anestesi kan beda lagi ya guys. Jadi dia memperkenalkan dirinya, terus dia bilang saya akan anestesi ibu, ibu nanti akan dianestesi di sini, di tangan sama di sini, kata dia di sini. Nah, terus itu rasanya, terus kan aku tanya gimana dok, rasanya sakit nggak gitu? Sakit ya, tapi mungkin berkurang karena saya kasih nanti mama obat tidur. Jadi mama kayak udah ngantuk-ngantuk gitu, nanti disuntik gitu ya, masih dalam keadaan sadar, baru nanti mama udah mulai tidur gitu karena anestesinya udah masuk kan gitu. Jadi langsung mulai proses operasi. Dan aku tanya ke dokter Wong, dok, operasi berapa lama gitu, berapa jam operasinya? Sekitar 2 jam estimasi dokter Wong. Ya udah, masuk kamar operasi jam 2:11 mama masuk, dan mama keluar jam 6:15 gitu ya Nia. Iya, jam 6. Jadi kayak 4 jam guys. Ternyata kita tuh udah pasien terakhir guys, udah tutup, udah kan rumah sakit ini tuh guys kalau malam-malam tutup gitu. Jadi dia hanya menerima pasien-pasien yang appointment karena emang di sini guys isinya banyak kan orang Indonesia. Full. 99% di rumah sakit, dimanapun rumah sakit yang ada di Penang ini isinya itu guys orang-orang Indonesia yang udah appointment gitu kan. Yang sakitnya Orang belum parah ya. Indonesia. Iya pastinya. Udah rumah sakit udah gelap gitu ya guys ya, udah kayak remang-remang gitu, lampu udah banyak yang dimatiin. Dokter Wong nyariin kita lah, ucuk-ucuk datang. Terus dokter Wong gitu. Iya saya nyariin kamu gitu. Dia langsung angkat tangan 2 jempol. Wah, good gitu ya, sukses gitu. Terus dia langsung peluk kita ya. Iya, buat kita gitu. Terus Pokoknya kita setiap ketemu selalu dipeluk atau dirangkul minimal. iya kayak kita tuh ngerasa ya ampun ini udah kayak keluarga Baru kita gitu. Berapa jam ketemu istilahnya kan itu sedekat itu ya. Langsung hafal Iya. nama-nama kita guys gitu sama dokternya. Terus operasi mama kamu sukses, waktu saya operasi mama kamu lagi tidur manis kata dia gitu. Terus kan langsung aku bilang, dok kita boleh lihat nggak gitu yang dokter angkat gitu kistanya seperti apa gitu. Terus yaudah dokter langsung keluarin HP-nya gitu kan, dia kasih lihat guys. Ternyata ada 3 kista yang diangkat sama dokter Wong. Oh ternyata 3 dok, yes 3 yang bisa diangkat gitu. Dok kirim katanya ada gitu Iya, kan, dok kirim ke HP bisa, dok gitu. enggak gitu. Terus kata dokternya, Oke, nantilah dia bilang gitu ya kan. Nantilah dia bilang gitu kan, ada bahasa dia kan bahasa Malaysia juga. Oke, Iya. nantilah dia bilang gitu. Ya udah besoknya kan kita masih di dokter Wong dulu ya katanya. Ya udah kamu makan malam dulu. Nah, gitu aja. katanya kamu makan malam dulu Gi, pasti kamu belum makan kan seharian mikirin mama kamu operasinya gimana. Ya udah sekarang semua berjalan lancar, kamu makan malam dulu, nanti baru kamu bisa jenguk mama kamu. Nah Perhatian juga sebelum ya. mamaku dioperasi guys, dokter Wong udah bilang, nah ini operasi besar ya, nanti mama kamu akan dirobek sedikit perutnya sebesar 5 cm, kayak sepanjang 5 cm. Operasinya tuh kita menggunakan laparoskopi, jadi nanti ada kamera yang masuk gitu kan. Nah terus nanti dari situlah gitu, terus nanti begitu mama kamu udah selesai operasi, mama kamu pasti dan harus masuk ruang ICU ya. Nah kan aku agak kaget kan, kenapa sih masuk ruang ICU gitu kan. Tapi kamu gak usah khawatir, itu memang seperti itu prosedurnya karena ini operasi besar. Jadi mama kamu pasti harus masuk ruang ICU untuk perawatan dan steril, nggak boleh kena bakteri atau segala macam gitu. Jadi harus kita taruh di ICU dulu sampai udah oke, kata saya baru dipindah ke ruang perawatan. Oh oke dok gitu, kayak aku tuh sepercaya itu sama dokternya gitu. Aku disuruh makan malam dulu tuh, kita makan malam dulu. Nah dokter bilang nanti kalau udah lepas makan malam kamu ke ICU ya, ini saya kasih tahu yuk jalannya untuk ke ICU gitu. Ya udah sambil dokter jalan kita dirangkul ya Gini, ya. jalan gini, Sepanjang jalan kita dirangkul gitu menuju ruang ICU. Cerita tentang dia tadi. Iya, Jarang cerita-cerita banget tentang aja dia operasi dokter mama yang gimana ngerangkul gitu ya. kan. Terus ya udah sampailah kita di ruang ICU, dikasih tahu nanti pencet tombol ini aja ya, terus ngomong sama susternya kalau mau Biasa jenguk dokternya nama begitu, siapa, guys. pasiennya gini-gini gitu. Oh oke dok, terima kasih banyak ya dok, terima kasih kamu sudah you save my mom gitu kan, kamu benar-benar amazing, aku gituin guys dokternya, benar-benar aku tuh sangat respect banget, kayak gak nyangka gitu guys, akhirnya mamaku terselamatkan, mamaku sehat gitu. Karena ini udah sangat urgent ya gitu. Urgent, iya. Karena ini urgent. Terharu. Sebenarnya juga nanya kan, apa yang lu bilang, ini udah sebesar apa, terus dia jelasin Iya. juga ini kista-kista yang udah besar yang tidak bisa diselamatkan. Nah, mama sudah mendekati itu ya kan. Bener, kan aku nanya waktu konsultasi itu kan ke dokter, dok ini kan ukurannya udah besar, saya pengen tahu dok kalau separah-parahnya kalau misalnya nih mamaku nggak cepat dibawa ke sini gitu, nanti dia bakal sebesar apa dok? Ini udah besar banget gitu, ini udah mentok ya bisa kita bilang. 24 cm ya, dia bilang gitu kan. Iya ini udah full ini di perut mama Garisnya kamu. Di perut lo kan. Udah segini dia bilang gitu, udah Iya. satu perut full. Ini udah full loh gitu. Terus ya kalau udah tambah besar lagi pasti mama kamu nggak bisa ketolong, kata dia gitu, meninggal gitu kan. Terus dokter juga kasih
kasih lihat gitu pasien-pasien yang dengan kondisinya meninggal gitu, kistanya seperti apa dalam perut. Nah ini pasien saya nih, dia nggak ketolong karena dia telat dibawa ke rumah sakit gitu, telat mendapatkan bantuan gitu. Jadi dia lihat kistanya kayak gini, ya ampun guys, sudah ada yang gede-gede, ada yang banyak gitu. Ini meninggal dok, iya ini dia meninggal gitu. Ya udah, untung mama kamu tuh masih bisa diselamatkan gitu, masih bisa last minute banget ya. bener-bener last minute gitu. Jadi dokter udah bener-bener ya udahlah gitu ya kan. Jadi di hari itu under kontrol kita deh bang. Makanya dokter bilang mama kamu harus dirawat, harus under kontrol kita semuanya gitu. Nggak boleh ke hotel lagi, nggak boleh kemana-mana lagi gitu. Gitu guys. Jadi untung aja aku tuh benar-benar ngambil keputusan yang sangat tepat untuk mamaku dirawat gitu. Jadi ya udah guys, singkat cerita udah tuh kita jenguk mama di ICU gitu kan. Mama saat itu ya masih kayak ngomongnya masih efek bius ya kan. Jadi ngomongnya belum teratur, melek juga kayak sekali gitu kan. Terus masih kayak mimpi-mimpi gitu mamakunya, ngigau-ngigau. Setelah mamaku udah keluar nih guys dari ICU ya kan, setelah beberapa lama gitu. Terus dokter anestesi datang gitu memastikan kayak gini, halo Yanti gitu kan, dia manggil nama mamaku gitu, halo Yanti, selamat pagi, apa kamu ingat dengan saya, kata dia gitu. Iya saya ingat, kata mama, dokter anestesi ya, kata gitu kan. Iya betul, iya siapa saya, kata mama. Iya ini dokter anestesi, kata mama. Oh iya bagus gitu. Jadi kayak dokter anestesi pingin memastikan mamaku ini bukan cuma sekedar sadar aja, tapi ingatannya pun juga kembali pulih gitu loh guys. Terus coba gerakan kaki. Tanya, kamu operasi apa gitu kan? Ganti operasi apa? Dia jawab lah gitu kan. Iya operasi kista liver. Terus dia nanya nama kamu Yanti apa? Terus kan dia menjawab. Iya, jadi intinya gitu loh guys, ya, ngetes ingatan mamaku gitu. Terus dia tahu nggak bagian-bagian tubuhnya juga gitu kan, kayak coba gerakin kaki gitu bisa. Tangannya. Iya, kayak Tangannya. Di ruang ICU itu lah sayang kan madam kedinginan di sana kan. Dikira udah subuh itu kan, jam-jam 4 lah itu. Madam dingin banget kan, tahu sendiri madam dingin, madam masih efek gemeter masih ada kan. Ada gemeter. Terus kan madam panggil suster. Dan suara pasti kecil banget karena habis operasi blacknya saya kan 4 ya suster ya suster apa Dokter. enggak yang black di perut madam itu kan ada 4 4 kan sayatannya ada 4 kan pasti sakit lah kan. Terus madam manggil suster itu kan pelan gitu loh kan, suster kata madam itu kan, ini saya dingin kata madam itu kan. Oh ibu dingin katanya, sebentar ya katanya gitu kan. Dia langsung angetin yang buat madam itu gerah. Coba Apa ya? dari tempat tidur, tempat tidur itu punggung tuh sampai gerah, terus lampu yang kemarin nyala semua kayak gitu kan. berarti emang semua kayak gitu dan bukan efek Iya ya. Orang yang habis operasi akan merasakan dingin gitu, karena kan ruang operasi pasti sangat dingin. Kan, tapi madam itu langsung nggak tahu tempat tidur madam itu apa gitu ya kan. Madam sampai punggung madam udah gerah, dari atas madam udah gerah, ini udah keringatan madam semuanya gitu kan. Terus dia tanya, bagaimana ibu, masih gerah? Katanya udah enggak. Masih dingin katanya enggak, kata madam begitu kan. Udah langsung matiin katanya gitu kan. Nah nanti itu Ada langkah karena memang ngomong masih susah madam gitu kan sayangnya kan. Terus madam tanya, suster jam berapa? Udah jam 9 ibu, katanya kan jam 9 pagi itu. Kenapa? Katanya kan, anak saya mana? Kata madam kan. Oh anak ibu belum datang, kata dia gitu kan. Apa yang bisa saya bantu? Kata dia gitu kan. Kaki saya pegel banget, rasa mau putus, pegel banget ya kan. Oh oke, kata dia gitu kan. Dia langsung panggil temannya, nggak tahu tempat tidur madam itu Tiara dipanjangin kayak sama dia itu kan, kayak punggung madam tuh kayak ketarik gitu, ya kan? Jadi kayak rasa dipijit ya. Kayak rasa dipijit, gitu kayak rasanya itu kan tempat tidur apa gitu sama dia itu kan. Nah terus tempat kaki madam itu yang tadi ini dikasih bantal, diawasin bantal sama dia. Kayak nggak diapain, madam juga nggak paham tempat tidur diapain sama dia ya. Memang tempat tidur di rumah sakit madam tahu, kepala bisa diangkat kan. Tapi itu kayak sampai punggung kayak rasa diiniin gitu Tiara. Sampai berapa kali dimain-mainin tempat tidur madam itu sama dia gitu kan. Bagaimana ibu, udah enak kan? Katanya kan, udah makasih suster, udah nggak pegel sama sekali. Padahal mamaku baru setengah sadar tapi dia masih udah bisa inget gitu loh guys. Ya itulah maksud aku, pelayanan-pelayanan kecil yang benar-benar kita dapat, benar-benar diperhatiin sekecil mungkin gitu guys. Itu diperhatiin di rumah sakit ini guys gitu loh, yang kita tuh nggak nyangka, wow itu di sini ada pelayanan seperti ini servisnya gitu. Ya shock lah ya, benar kultur shock lah mungkin. Gitu. Jadi benar-benar satset apa-apa satset gitu guys, dan cepat diagnosa tepat gitu. Wah benar-benar aku kayak salut. Kenapa aku ajak mamaku ke Penang, karena pertama ya guys, aku tuh udah lama kan tinggal di luar negeri, jadi aku sangat udah tahu banget. Aku juga udah beberapa kali juga ke rumah sakit gitu, kayak di Thailand kan, aku medical check up. Aku juga udah pernah kayak hampir dirawat gara-gara keracunan makanan. Teman-teman pasti kalau nonton vlog aku tahu kan, pelayanannya tuh benar-benar beda banget gitu, cara-cara dokternya gitu. Makanya aku langsung yakin banget, ayo mama berobat ke luar negeri, berobat ke Penang gitu. Karena emang ya itu guys, karena aku udah tahu banget gitu, udah sering ke rumah sakit ini di luar negeri gitu. Jadi makanya aku merekomendasikan untuk ke sana gitu. Karena ya itu pelayanannya satset dan diagnosanya tepat gitu guys, bener-bener
kita puas dan kita nggak khawatir. Itu kan tujuannya kan kita berobat tuh biar sembuh, biar nggak khawatir. Bisa aja kan aku kayak ke dokter biasa gitu kan, maksudnya aku nggak usah pakai BPJS, ya udah kan bisa nggak pakai BPJS gitu, pribadi aja gitu. Tapi aku mikir di Indonesia kan juga biayanya mahal juga, jadi ya udahlah, duit juga banyak habisnya, daripada banyak habis di Indo mendingan ke luar negeri gitu, jelas Betul. gitu kan. Itu yang bikin Betul, aku betul ya. bawa mama tuh ke Malaysia, karena ya itu lagi-lagi pelayanan, cara-cara dokternya semua diagnosa tepat gitu. Seprofesional itu gimana sih? Setiap tindakan dokter Wong nggak ada yang bikin aku cemas atau khawatir. Ya kan ya. Bener. Bahkan di hari mama operasi aja yang dimana harusnya aku khawatir, aku malah kayak udah berserah gitu kan sama dokter, sama Allah gitu, sama Tuhan. Jadi kayak udah nggak ada kekhawatiran, mungkin khawatir cuma 20%, sisanya percaya sama semuanya bakal berjalan. Karena kita melihat cara-cara dokter Wong, gimana dia pedenya, gimana Pede dia banget. sangat gitu, nggak ada keraguan gitu. Ya, ini kerja saya ini bilang gitu. Iya. Ini kerja saya, ini passion saya, udah kamu percaya aja gitu. Iya benar gitu, sampai dokternya kayak gitu, ini udah kerjaan saya katanya gitu, don't worry gitu kan, karena mungkin dia lihat ya kita tuh orangnya panikan gitu, tuh orangnya gampang khawatir. Ya gimana, orang anak mana sih yang nggak khawatir guys, lihat kondisi mamanya di last minute gitu loh. Kalau aku kayak misalnya besokannya nih gitu, udah nggak bisa sampai. terbang ya, Nggak akan sampai nih, karena di pesawat aja berdiri, bayangin. Pesawat berdiri, tiduran. Bukan beda jam, misalkan nih kita berangkat jam pagi, kita berangkat jam sore, mama nggak bisa sampai sini, gue jamin. Iya. Karena jalan aja udah nyeret. Iya gimana tuh ya guys caranya, mungkin harus minta bantuan pramugari, gotong-gotong mamaku kan, jangan sampai ya kayak gitu Kalau loh. orang sakit kayak gitu juga nggak bisa nih pesawat nih. Iya pesawat juga nggak ngizinin kali ya. Soalnya gitu nggak layak terbang nih orang. Nggak layak terbang, bener-bener kayak gitu guys. Jadi ya aku sih bersyukur banget ya gitu, semua itu tepat waktu, kayak ketolong begitu, bener-bener. Alhamdulillah banget, makasih banyak pokoknya nih. Karena sakit mamaku tuh guys, kista mamaku tuh udah lama gitu, sebenarnya udah lama ya, karena emang mamaku kan nggak yang ngecek rutin gitu guys, kesehatan gitu, medical check up tahunan gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak tahu apa gitu, kista udah semakin membesar bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gitu, dokter Wong bilang ini tuh puluhan tahun gitu. Terus nanti kan teman-teman juga nanya kenapa sih penyebab kista itu gitu, aku juga nanya guys ke dokter Wong, dok apa sih penyebab kista? Dokter bilang saya tidak tahu penyebab kista itu apa, kenapa kista itu bisa membesar gitu. Tapi yang jelas kalau ada genetik kista dari keluarga itu pasti keturunan, itu bisa pasti nurun. Yang kedua, kita nggak bisa salahin lifestyle kayak gitu, karena kan apalagi saya nggak tahu lifestyle mama kamu 30 tahun yang lalu kayak gimana gitu kan. Jadi nggak semata-mata lifestyle gitu guys, banyak faktor-faktor lainnya. Tapi yang jelas kalau lifestyle kita buruk, makan kita buruk, pola makan yang buruk, itu akan mempengaruhi semuanya. Bisa bukan hanya kista yang kita dapat gitu loh, apapun kita bisa dapat kalau pola makan yang buruk, pola hidup yang buruk. Jadi banyak faktor gitu, genetik, pola makan, semua bisa gitu loh guys. Apalagi mamaku kan merasa pola makannya itu bagus gitu ya kan. Iya, makan mak aku aja tuh sehat gitu ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan, oh orang ini kamu tuh perasaan jaga kesehatan banget kok bisa sakit ya. Guys, yang namanya penyakit itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ibaratnya kita yang udah ngejaga kesehatan aja kita bisa sakit, gimana orang yang nggak ngejaga kesehatannya kan guys gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge gitu ya, orang perasaan dia sakit kok dia sakit ya, makannya sembarangan, nggak gitu. Karena dokter sendiri aja bilang kista itu kenapa bisa membesar aja, dokter nggak bisa menyimpulkan kayak semata-mata ini lifestyle atau apa, nggak bisa. Terus kata dokter Indonesia katanya mamaku jatuh, dok apa ini karena jatuh? No, nggak jatuh, bukan karena jatuh. Semua orang pasti pernah jatuh kan, kata dokter Wong gitu ya, jelasin ke aku. Semua orang pernah jatuh, tapi nggak semua orang kena kista kan. So kita nggak bisa bilang karena mama kamu jatuh, tapi kalau jatuh bisa juga kena kista, katanya gitu. Jadi setelah dioperasi kemarin itu ternyata ada faktornya karena mamaku jatuh dari mana, dari motor itu guys gitu. Karena nggak lama habis itu kan mamaku sakit gitu. Nah kata dokter, ini ibu waktu kita operasi ibu itu ada cairan kistanya itu udah bercampur sama darah. Nah itu kemungkinan besar ini pasti karena ibu pernah jatuh sebelumnya, kayaknya belum lama nih ibu jatuh, jadi cairan kista itu udah bercampur sama darah karena pecah gitu, dia pecah di dalam. Oh gitu dok, iya jadi ingat jatuh dari motor itu guys gitu, pas mamaku mau turun bajunya nyangkut itu, bukan baju, celananya nyangkut gitu. Aku sih pesan sama teman-teman yang kayak kalau sakit kista itu emang kita nggak bisa mematokkan karena lifestyle. Menurut aku bukan hanya kista ya, kayak kanker pun, kayak penyakit apapun kita nggak bisa salahin lifestyle gitu. Kita harus lihat dulu dia ada genetik juga nggak gitu loh. Iya, jadi apalagi tubuh orang kan semua beda-beda ya guys. Nggak semua orang yang tubuhnya, kadang orang makannya ini udah asal-asalan, tapi dia nggak kena kista, padahal dia pola makannya buruk. Jadi emang balik lagi ke diri sendiri juga gitu. Jadi ya mamaku lah orangnya yang terkena kista kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita sehatin, kata dokter ya udah kalau udah ada kista udah mengganggu, udah membesar, yang saya tahu ya udah pokoknya harus dioperasi, sehat habis itu gitu. Itu guys, kayak dokter Wong tuh bener-bener luar biasa penjelasan dia, aku tuh bener-bener masuk akal, puas gitu. Dokter Kayak Wong. gitu dia bilang. Waktu itu kan dokter Wong bilang katanya mau ngasih gambar ya kan, yang gambar hasil operasi kista mama itu. Ternyata dia ngasih flash disk USB ya. Benar.
Itu isinya video sepanjang mama dioperasi, Nah. tanpa cut, tanpa edit. Bener, itu guys yang satu lagi kita salutnya. Yanda minta foto, ya kan, kirimin dok foto itu. Iya besok saya kirim ya katanya. Ternyata guys dia kasih USB gitu loh, kayak flash disk ya, flash disk guys. Terus dia bilang ini semua proses operasi mama kamu selama kita operasi, sini detail semuanya, tanpa kameranya cut, jernih. tanpa edit. Allah guys, Kameranya benar-benar super jernih. kata aku nggak percaya di rumah sakit di Indonesia, di swasta pun akan dikasih rekaman itu gitu. Dan aku nggak tahu kalau rumah sakit negara lain juga akan seperti itu. Pokoknya yang jelas di Island Hospital ini sama Dokter Wong kita dikasih proses mama operasi, dikasih di pertama nih guys ya, kita udah Masih lihat sih merinding, videonya guys, kayak masih gitu ya. Wah merinding. benar-benar kayak Wah. menakjubkan deh gitu. Parah. Serem iya, ngeri iya gitu. Salut-salut juga, Salut-salut iya gitu. Luar biasa banget nih dokter sampai. Iya, Gimana? kita benar-benar tahu banget ini data-data pasien, jadi disorot nih data-data mama, ini namanya ini, sakitnya ini, pasiennya ini gitu. Tanda tangannya ini ya jelas. Tanda tangannya ini, terus langsung kita mulai operasi itu dokternya itu ada videonya semua guys, dokumenternya. Gila, keren, gila. Keren. Gue sampai speechless gitu. Makasih banyak gitu untuk Dokter Wong yang udah sangat profesional gitu. Kenapa? Sangat profesional. sangat Seharusnya gini terbukti. guys, orang sampai Bayu aja kaget loh, itu kan rahasia dokter. Kalau ada malpraktek di dalamnya gimana? Itu saking dokter profesionalnya, saking dia PD-nya dan gak ada malpraktek di dalamnya. Makanya dia dengan PD-nya dia Profesional dan kasih transparan ke nih kita guys. gitu guys, rekaman semua dokumenter proses mama operasi dari awal sampai akhir. Nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Saking nggak ada rahasianya, iya, sampai Bayu juga Oh. salut-salut kok bisa ya gitu. Padahal kan itu sebenarnya harusnya disimpan sama dokter untuk dokumentasi dokter gitu kan, riwayat dokter semuanya gitu. Tapi dikasih ke kita gitu loh pasiennya. Oh my god, tuh benar-benar aku salut ya guys. Itu yang pelayanan yang nggak aku dapat dari manapun lah aku rasa gitu. Semua aja kaget, Bayu aja kaget gitu. Sampai kita minta foto dikasih video dari awal sampai akhir, gimana sih kayak gitu, minta hati dikasih apa? Dikasih jantung gitu. Dibalik justru ya. Udah lihat madam keadaan perut madam dalamnya udah lihat gitu. Udah, Mamaku belum lihat guys karena nggak aku kasih ya, karena kan mamaku baru banget sembuh. Udah gitu mamaku kan ada panic attack, takutnya bakalan takut atau serem, ngeri, Betul, betul. belum kuat gitu. Mungkin nanti kali ya kalau mamaku udah benar-benar sembuh gitu kan, bisa melihatnya, nanti pasti akan mamaku pasti akan lihat gitu videonya. Jadi seperti itu guys buat teman-teman semua ya. Aku sih pengennya teman-teman tuh jaga kesehatan gitu kan, yang pasti ya orang jaga kesehatannya bisa sakit apalagi yang nggak jaga gitu kan. Oh sama Dokter Wong juga bilang alasan bisa sakit kista, bisa sakit apapun itu alasannya karena stres juga gitu. Kalau terlalu lama stres berkepanjangan itu bisa merusak sel-sel organ-organ kita yang di dalam tubuh. Jadi kita usahakan ya guys, kayak boleh stres tapi nggak usah berkepanjangan kayak gitu. Jadi itu yang bikin itu juga gitu guys, memacu penyakit-penyakit, semua penyakit bisa datang gitu, jangankan kista, apapun bisa datang gitu kalau kita stres. Suster juga di sini bagus banget gitu, kayak di bel sekali langsung datang, nggak pernah kita bel sampai 2 kali. Perhatian makanannya juga nih. Perhatian, Kita kan punya data di rumah sakit, ada data dokter, dirawat dokter siapa, pasien siapa, terus makanannya pun diganti-ganti kan. Ada misalkan hari ini makanannya harus diet apa gitu kan, diganti. Terus hari ini nggak boleh makan, diganti gitu. Jadi kita tahu makannya apa aja. Jadi selama mamaku dirawat ada makanannya kan dikontrol guys. Nah itu semua yang ngatur kan pasti Dokter Wong. Nah di situ ada nama makanan, jenis-jenis nama makanan yang dikasih untuk mamaku, metode dietnya apa. Sekarang lagi light diet namanya. Nah nanti menunya apa ya kan pilihannya. Terus nanti berapa hari kemudian sebelum menjelang operasi mamaku dikasih namanya soft diet, apalagi gitu. Terus nanti ada lagi ya. Puasa nggak boleh makan dulu Iya sebelum puasa operasi kayak gitu. Pokoknya gitu deh, ada light diet, soft diet, gitu-gitu lah Sampai istilahnya. keluar rumah sakit makannya udah normal. Normal. Oke kan pedes akhirnya kan. Iya. Dan terakhir mamaku Ayam guys dikasih ayam penyet gitu, sambal terasi benar-benar pedes. Iya. Kata Dokter Wong, nggak apa-apa, mama udah boleh makan pedas, mama nggak usah makan bubur lagi. Iya. Karena ini kan operasinya bukan sakit tinggi, bukan di lambung, jadi boleh makan pedas normal Iya. gitu. Waktu madam di ICU itu Mm-mm. kan madam itu rasanya tenggorokan itu kan Kering. nggak puasa gitu ya kan, kering banget tenggorokan madam itu rasanya bagaimana, nggak ada air ludah kita gimana. Iya. Kering karena kan ada selang dari hidung ya kan. Iya. Jadi kering, madam tuh benar nggak ada air ludahnya. Kata madam bagaimana madam mau napas gitu kan, nggak ada cairan di sini Iya. madam gitu kan. Air madam itu mangap gitu kan, udah nggak bisa, hanya bisa mangap doang gitu. Tiba-tiba madam datang, suster itu datang ngasih uap loh, bukan air. Oh kayak Uap gitu kan, kayaknya benar-benar surga gitu kan. Itu ya benar-benar surga, nggak air nggak boleh, uap doang Tera. Terus madam kan abis itu madam masih haus, baru haus itu kan, tadi kering doang gitu, haus banget. Terus madam bilang, suster haus, madam itu kan, ya ibu nanti minumnya ya, sebentar lagi ya kayak gitu. Nanti minta lagi gitu kan, nanti nggak ada itu lagi, udah dikasih uap itu nggak ada sampai madam 3 hari madam nggak makan nggak minum kan. Nggak minum pun nggak masalah. Nggak ada haus karena uap itu doang dikasih sama dia sekali doang Iya. sama dia. Terus waktu sudah selesai operasi, dokter tuh beberapa hari itu selalu bilang nanti akhirnya gitu kan, sebelumnya sebelum kamu balik ada yang mau saya omongin, kata dokternya gitu ke aku sama Yanda. Kita bertanya-tanya apa ya gitu, apa ya kira-kira. Ya udah pas kita kemarin dokter baru bilang tuh, pas kontrol terakhir dokter bilang ini yang pingin saya bilangin sama kamu. Sebenarnya waktu mama kamu sakit
kita angkat kista mama itu kan ada 3 ya. Yang satu ukuran 24 cm, satu 15 cm, satu yang kecil ukuran 10 cm. 10 cm guys, yang paling kecilnya. Jadi kayak ada 3 kista ya kan. Dan saya bukan angkat 3 kista itu. Nah ini yang mau saya sampaikan. Sebenarnya mama kamu ada batu empedu juga, kata dia gitu. Jadi waktu kita operasi kita lihat mama kamu ada batu empedu juga. Akhirnya saya angkat juga sekalian deh, saya angkat gitu guys. Jadi batu empedu itu dokter bilang ya ada semua di dokumennya dijelasin. Batu empedu itu seberat 10 gram. Itu kan lumayan ya guys, 10 gram gitu. Udah ganggu mamaku banget. Wah benar-benar, makanya gimana mamaku nggak last minute guys, udah ada batu empedu juga ternyata selama ini gitu bertahun-tahun. Terus kistanya ada 3 gitu yang diangkat. Besar lagi ya. Besar gitu. Cair kata dokter kista yang mengganggu itu dari 5 cm aja tuh udah mengganggu dan udah bisa dioperasi gitu ya guys, diangkat. Sedangkan mamaku 24 cm, terus 15 cm, 10 cm gitu. 3 kista dan dokter bilang ini kemarin mama kamu dioperasi, saya sudah mengeluarkan cairan kista ini seberat 4 liter. 1 liter sama dengan 1 kilo kan guys. Jadi 4 liter sama dengan 4 kilo. Setidaknya Kilo. itu di ruangan. Jadi setidaknya mamaku berkurang 4 kilo guys gitu. Gila, aku kaget banget cairan. Itu cairan gimana sih? Ya itu di ruang operasinya doang ya guys. Jadi kan setelah operasi mamaku kan di perutnya ada selang lagi kan untuk membersihkan sisa-sisa operasi, sisa-sisa cairan, sisa-sisa darah gitu. Itu kayak 1 liter lagi, kayak 5 liter guys totalnya tuh. Jadi setidaknya 5 kilo mamaku turun. Gimana teman-teman? Sedangkan kalau bayi aja beratnya kayak sekitar 2-3 kiloan. Ini mamaku udah 4 kilo. Kayak ibaratnya tuh udah sesar gitu kan. Nah, belekan mamaku tuh kecil-kecil guys. Jadi yang satu 5 kayak 5 cm, satu kayaknya cuma 3 cm gitu. Di sini ada 2, sini Iya. paling besar di sini, Iya. Terus di udel ini, di sini. Ya. Jadi 4. Jadi ada 4, yang satu emang karena ada 3 pengangkatan sama satu untuk selangnya guys gitu kan, selang setelah operasi gitu kan untuk bersihin cairan mama. Itu jadi itulah bikin mamaku sakit banget guys. Di sini mamaku cuman segini, ada yang 3 cm. 3 cm, ini baru 5 cm. Yang perlu-perlu Udah, aja. yang perlu-perlu aja gitu guys. Terus hasilnya juga kayak bagus banget deh. Pokoknya Kayak nggak kelihatan hasil operasi itu ya. tipis kemungkinan besar nanti nggak begitu kelihatan gitu guys hasil banget. Sayatan itu. sayatan itu, iya gitu. Jadi ya begitulah, aku sangat-sangat puas. Menurut aku sangat keputusan yang sangat tepat yang sudah aku ambil gitu guys, karena dapat pelayanan yang sangat bagus. Dan rumah sakit Island Hospital ini ternyata guys itu tuh salah satu rumah sakit yang terbaik di dunia gitu. Jadi emang aku sebenarnya udah tahu juga sih gitu kan, cuman aku tambah percayanya apa, langsung ada di rumah sakit itu ada nama-nama dokter guys, semua nama dokter, sebelahnya baru dia dapat award gitu, rumah sakit terbaik di dunia dari tahun berapa tuh ya? 2023 sampai 2025. Oh, 2023 sampai 2025 itu masa berlakunya guys. Jadi wow, aku benar-benar aku senyaman itu pelayanan di sini gitu, kayak dua jempol deh guys, the best itu gitu. Benar-benar nggak ada yang dikhawatirin. Jadi ya itu aja sih guys yang bisa aku share ya. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita saksikan. Apa yang ingin saya katakan guys, apa yang ingin saya bicarakan. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Tapi karena waktu, ya keterbatasan waktu, ini sudah 35 menit lebih ya guys ya. Namun di sini saya tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hospital yang ada di Malaysia, baik ada di Penang, di Kuala Lumpur, di Melaka, dan di mana-mana itu guys ya, termasuk di Sabah dan Sarawak. Karena telah mampu menyelamatkan banyak warga Indonesia saat berobat di sana guys. Buktinya apa? Tadi AKA ini telah mengatakan bahwa hospital di Penang itu 99% adalah orang-orang Indonesia yang berobat, yang mempercayakan kesehatannya di Malaysia guys. Terima kasih banyak karena banyak sekali orang Indonesia yang terselamatkan di Malaysia. Namun hal ini bukan untuk menyudutkan hospital yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia. Tidak begitu guys ya. Saya berharap ya rumah sakit di Indonesia ini ke depannya juga mencontoh ya negara Malaysia. Tidak ada salahnya untuk mencontoh yang baik-baik. Lagi-lagi saya katakan guys ya, mencontoh yang baik-baik dari Malaysia ya. Bukan kita menyudutkan, tapi kita memotivasi hospital yang ada di Indonesia agar jangan mau kalah dari tetangga kita ini guys ya. Udah sangat hebat ya, sudah sangat top ya, 2 jempol. Dan ini telah banyak dibuktikan ya dari orang-orang Indonesia yang berobat itu. Kemudian saat mereka sembuh, mereka membuat satu video edukasi bagaimana pengalaman berobat di Malaysia. Memang betul-betul jauh ya, sangat menakjubkan. Dan itu tadi guys video dari aku, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata karena waktunya sudah sangat lama ya guys ya. Dan saya persingkat saja, saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.